Perkenalkan, nama saya Christian Novianto. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Fauzan Fuadi Eskom yang telah menyediakan tempat kerja praktek dan menjadi pembimbing lapangan kami. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Bapak Iwayan Widi Pradiana Eskom MTI, yang telah membimbing kami dalam pengerjaan dan laporan kerja praktik. Baiklah, saya akan memulai presentasikan laporan kerja praktik kami, yaitu perancangan dan pengembangan website e-commerce berbasis OpenChart pada perusahaan kecil perorangan Strips ID. Pendahuluan yang melatar belakangi kerja praktik ini adalah sebagai berikut. Orang Indonesia cenderung memanfaatkan internet dan sosial media untuk sarana berbelanja. Kenyamanan dan pelayanan menjadi faktor penting dalam berbelanja. Sebuah website e-commerce yang diolah secara jelas dan terstruktur dapat menunjang kesuksesan dan kinerja sebuah perusahaan. Dengan kemudian timbul sebuah fenomena dan kebudayaan baru di masyarakat, yaitu adalah budaya berbelanja secara online. Tidak dibutuhkannya waktu yang lama dalam berbelanja dan dapat melihat spesifikasi sebuah barang yang diinginkan secara detail, serta kemudahan pembayaran merupakan nilai tambah dalam bertransaksi. Rumusan masalah yang dihadapi perusahaan Strips ID adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana memudahkan proses penjualan dan meminimalisir interaksi antara penjual dan pelanggan. Karena masalah yang dihadapi perusahaan ini adalah menggunakan dua aplikasi untuk melakukan proses transaksi jual beli, yaitu aplikasi Instagram dan aplikasi Line. Aplikasi Instagram adalah untuk melihat katalog yang dimiliki perusahaan Strips ID, dan juga Line untuk melakukan pemesanan dan juga melakukan konfirmasi pembayaran. Masalah yang kedua adalah apakah penggunaan aplikasi CMS merupakan solusi yang tepat untuk pembuatan website e-commerce bagi perusahaan kecil dan menengah. Maksud dan tujuan kerja praktik ini adalah yang pertama, memberikan gambaran kerja praktik yang telah dilakukan pada perusahaan Strips ID. Yang kedua adalah meningkatkan kenyamanan dan kemudahan customer Strips ID dalam melihat katalog dan berbelanja. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang kami gunakan untuk dalam kerja praktek ini adalah sebagai berikut. Kami menggunakan tinjauan pustaka e-commerce, yaitu untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli elektronik secara umum. Dan juga untuk mengetahui proses membeli atau menjual barang, baik dalam bentuk barang, jasa, ataupun informasi yang dilakukan melalui media internet. Dan juga kami meninjau perancangan sistem untuk merancang sebuah sistem dengan aturan-aturan yang berlaku yang terdiri dari unsur-unsur seperti input, pengolahan, serta output. Dan juga kami menggunakan tinjauan pustaka Content Management System atau CMS yang dapat memudahkan proses pengolahan konten yang dimiliki website kami. Dan juga dapat memudahkan proses manajemen isi dari konten website yang akan dirancang. Lalu kami juga melakukan tinjauan pustaka OpenChart, yaitu sebuah sistem manajemen konten berbasis web yang dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan pembuatan website jual beli. Dan juga OpenChart ini kaya akan fitur, salah satunya adalah pengaturan agar mudah dikenali oleh mesin pencari atau Google. Selanjutnya bab 3, tinjauan umum perusahaan. Sejarah Strips ID. Strips ID ini merupakan perusahaan yang
awalnya didirikan oleh mahasiswa dari Makassar yang kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta. Awal didirikannya pada tanggal 20 Maret 2015 yang dulu hanya memiliki alat konveksi yang kurang memadai. Seiring berjalannya waktu, Strips ID mulai berinvestasi untuk alat-alat konveksi dan juga melakukan pemasaran hanya dari mulut ke mulut. Tujuan organisasi atau perusahaan ini adalah untuk mencapai keuntungan maksimum. Lalu struktur organisasi adalah sebagai berikut. Pertama, owner Strips ID memiliki 3 divisi, yaitu divisi produksi, divisi pemasaran, dan divisi keuangan. Divisi produksi memiliki 2 orang karyawan, pemasaran 3 orang, dan juga keuangan 1 orang pegawai. Visi dan misi perusahaan Strips ID ini adalah visinya untuk menjadi mitra dan solusi bagi masyarakat, khususnya untuk para remaja dan mahasiswa, dengan memberikan pelayanan atas kebutuhan dalam hal fashion yang up to date untuk memberikan warna dan gaya dalam kehidupan. Misi perusahaan ini adalah untuk memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan, dan juga untuk memuaskan para pelanggan dengan menggunakan kualitas bahan baju yang terbaik. Adapun tugas dan tanggung jawab perusahaan ini adalah owner Strips ID memiliki tanggung jawab untuk membuat perencanaan desain baju, mengorganisasikan kegiatan, melakukan evaluasi terhadap kegiatan, mampu mengetahui kebutuhan konsumen, dan juga mengarahkan perusahaan kepada tujuan atau goal-goal yang telah direncanakan. Lalu bagian produksi memiliki tanggung jawab, yaitu membuat sablon baju, membuat papan sablon, menjahit baju, dan juga mempacking baju. Bagian pemasaran memiliki tanggung jawab untuk mengetahui target pembeli, menarik dalam bentuk tampilan agar pembeli tertarik, mampu memiliki banyak link teman. Dan juga divisi keuangan, yaitu untuk mengelola keuangan pemasukan dan uang pengeluaran dengan baik, dan juga mampu memanage uang dengan baik dan memisahkan modal dan keuntungan. Dan juga kegiatan pemasaran dan penjualan. Perusahaan Strips ID ini sudah memiliki rencana pemasaran, yaitu dengan sudah memiliki pelanggan di kalangan mahasiswa, maka Strips ID ini akan menambah pemasaran dengan membuat website agar makin dikenal banyak oleh kalangan mahasiswa atau kalangan remaja lain, dan serta ikut dalam suatu event-event, bazar, kampus, dan lain-lain yang diadakan dengan menggunakan stand. Dan juga jika melihat kompetitor-kompetitor yang bergerak di bidang usaha yang sama, memang sudah cukup banyak, tetapi Strips ID ini menyiasatinya dengan inovasi berbeda agar produk-produk yang sudah ada berbeda dari yang lain, yaitu dengan inovasi desain yang lebih simpel dan elegan, dan juga memiliki daya tarik saat dipakainya, dan harga yang ekonomis untuk para pelajar dan mahasiswa. Bab 4 pembahasan. Kelemahan sistem berjalan, yaitu sebagai berikut. Strips ID merupakan perusahaan kecil menengah dalam bidang fashion. Pada awalnya terbuat hanya melakukan penjualan dengan membuka stand dan juga melakukan strategi marketing dari mulut ke mulut antar teman yang telah puas dengan produk Strips ID ini. Dia melakukan proses penjualan tradisional
dan juga proses yang dicirikan dengan bertemunya antar penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi. Lalu Strips ID merambah ke media sosial Facebook dan Instagram. Pihak manajemen menggunakan media sosial untuk mempromosikan produknya. Selama ini pihak Strips ID menggunakan aplikasi lain untuk menerima order, dan setiap pelanggan harus mengisi format yang telah ditentukan, yaitu mengisi form nama, alamat, nomor handphone, kode barang, dan ukuran. Dan menggunakan aplikasi Instagram untuk melihat display dan kode barangnya. Kelemahan sistem yang berjalan dapat dicirikan dengan flowchart sebagai berikut. Pertama, kita start, pilih barang melalui Instagram, lalu pembeli akan menanyakan ketersediaan barang kepada admin melalui aplikasi lain. Apakah tersedia? Jika barang tersedia, lalu kita memilih ukuran. Jika ukuran tidak tersedia, kita dapat memilih barang lagi. Namun bila ukuran tersedia, apakah kita ingin belanja lagi, belanja produk yang kedua? Jika iya, kita dapat melakukan proses pilih barang kembali di awal. Lalu, jika tidak, kita masukkan kode baju, ukuran, alamat, nomor telepon, dan kode pos, dan mengisi format yang sudah ditentukan. Lalu kita dapat mengirimnya melalui aplikasi lain. Lalu, apakah pesanan dikirim? Jika tidak, admin akan menginformasikan harga yang harus dibayar melalui Line. Namun jika iya, admin akan menginformasikan tambahan ongkos kirim. Lalu, memilih metode pembayaran. Apakah cash on delivery? Jika iya, kita dapat bertemu di tempat yang sudah disesuaikan. Lalu jika tidak, kita akan memilih metode transfer barang. Jika kita tidak transfer juga, order tidak akan diproses. Namun jika iya, kita dapat melakukan konfirmasi pembayaran, lalu admin akan mengirim barang, lalu user akan menerima barang, close order, lalu finish. Alternatif pemecahan masalah. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka diperlukan perencanaan dan metode yang digunakan sesuai dengan tujuan dan sasaran program studi terkait yang mengacu pada sistem, antara lain yaitu membuat satu aplikasi untuk melakukan transaksi dan melihat display barang, lalu memudahkan proses pembelian banyak barang sekaligus, dan juga memudahkan untuk mengetahui ketersediaan barang dan memudahkan untuk mengetahui laporan total transaksi. Daftar kebutuhan sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses login admin, dan juga yang kedua, data barang dan data pembeli. Perancangan sistem, flowchart aplikasi. Aplikasi menjelaskan tentang alur data aplikasi dari pembelian hingga barang diterima. Tanpa melakukan login, user dapat membeli barang dengan cara memilih barang lalu masukkan barang tersebut ke keranjang belanja. Lalu jika ingin belanja lagi, dapat melakukan proses pertama. Namun jika tidak, kita bisa langsung check out, login, lalu pilih metode pembayaran, lalu konfirmasi pembayaran, lalu user melakukan pembayaran, cek order status, dan penerimaan barang.
Use case diagram aplikasi sebagai berikut. User dapat melakukan register, edit profile, browse katalog, check out, dan juga melihat order history. Admin dapat melakukan input barang, melihat total pemesanan, total penjualan, total pelanggan, dan juga konfirmasi. Kurir dapat melakukan pengiriman barang. Activity diagram pembelian baju, yaitu pertama, user melakukan login, lalu pilih barang, lalu memasukkan ke keranjang dan diproses oleh sistem. Sistem akan memproses menu checkout, lalu pilih alamat pengiriman, user memilih metode pengiriman, dan juga memilih metode pembayaran. Lalu sistem akan mencetak invoice, lalu user melakukan konfirmasi pembayaran. Setelah melakukan konfirmasi pembayaran, admin akan mengecek konfirmasi pembayaran tersebut. Lalu admin akan menyiapkan barang, lalu kurir akan mengirim barang, dan juga user akan menerima barang. Activity diagram konfirmasi pembayaran. Setelah user melakukan pembayaran, user dapat melakukan konfirmasi dengan dapat melakukan tiga pilihan, yaitu melakukan konfirmasi dengan line atau SMS dan juga form submission. Lalu admin akan mengecek konfirmasi user. Activity diagram pengiriman barang, yaitu setelah user membayar komplit dan juga admin menyiapkan barang, admin mengganti status barang menjadi dikirim, dan juga admin memberikan barang kepada jasa ekspedisi, yaitu JNE atau kurir. Kurir menerima paket dan juga mengirim pesanan ke alamat tujuan. Lalu user akan menerima pesanan tersebut. Activity input diagram input barang, yaitu sebagai berikut. Admin akan memasukkan nama produk, data barang, dan juga memasukkan gambar barang, dan juga jumlah stok barang. Lalu sistem akan memproses, dan database akan menyimpan data barang yang telah admin masukkan tersebut. Berikut adalah tampilan utama website. Di sini terdapat banner besar, dan juga terdapat fitur produk. Kesimpulan pada laporan kerja praktek ini adalah: yang pertama, dengan menerapkan sistem penjualan online website dapat memudahkan konsumen. Yang kedua, proses pada website Strips ID telah memudahkan proses alur transaksi pembelian barang. Yang ketiga, CMS OpenChart merupakan solusi bagi perusahaan kecil dan menengah karena dapat memudahkan admin untuk menginput barang dan juga mengatur proses jual beli dan transaksi barang tanpa memiliki keahlian khusus. Saran saya untuk pengembangan aplikasi ini selanjutnya adalah untuk melakukan integrasi pengiriman jasa ekspedisi seperti Gojek, JNE, dan lain-lain, dan juga melakukan integrasi pembayaran dengan menggunakan payment internet banking, Telkomsel Cash, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.